Shalom teman-teman, kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan. Mari semua teman-teman yang ada di rumah, siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat kucinta. Kita angkat pujian kita dari awal. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai
berdoa. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh saat hari ini Tuhan, itu semua atas kebaikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa sehat, itu juga semua atas kebaikan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan buat pelayan-Mu yang mengambil bagian pada sore hari ini Tuhan. Kau pakai kami lebih lagi Tuhan. Kau berkati juga buat teman-teman kami yang menonton live streaming ini juga Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Apa kabarnya pada sore hari ini? Yang pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Kita harus semangat ya memuji nama Tuhan walaupun di rumah aja. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
ganti pujian kita, Ku Terpaku. Rembulan dan cahaya mentari di gelap badai dan ganja pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam ku terpaku dan ku
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya kita semua siapkan hati kita angkat pujian.
sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya berkati hati kami Tuhan, berkati juga yang akan membacakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita kembali datang beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap pujian kita semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, sore hari ini anak-anak muda kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Puji Tuhan. Hari ini anak-anak muda saya akan memberikan tema firman Allah, kita diselamatkan untuk melayani. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kita pada saat sore hari ini, ayat ini merupakan sebuah ungkapan rasa syukur yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan. Mengawali suratnya dia bersyukur karena Allah itu begitu luar biasa dalam kehidupannya. Kenapa saudaraku? Karena Rasul Paulus melihat bagaimana latar belakang hidupnya sebelum dia percaya kepada Yesus. Dia adalah seorang yang sangat jahat. Dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Bahkan ada banyak orang-orang percaya yang dibunuh oleh karena iman mereka kepada Kristus. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, dia tidak menyangka saudara bahwa anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya itu begitu sangat luar biasa. Itu sebabnya ayat ini merupakan sebuah dorongan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Kita tahu bahwa Timotius ini adalah seorang pelayan Tuhan. Sejak masa remajanya dia telah memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, anak muda. Ya, saya yakin dan percaya sebenarnya secara daging Timotius ini ingin selalu menghabiskan masa mudanya dengan caranya sendiri, saudara. Ya. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena berkat pelayanan Rasul Paulus yang mendidik Timotius ini saudara, sehingga Timotius ini benar-benar menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku, lewat dorongan inilah yang membuat Timotius bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus ingin memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting kepada saya dan saudara, bagaimana Allah telah menyelamatkan saya dan saudara. Sebagaimana Allah telah menyelamatkan Rasul Paulus dengan satu maksud dan rencana yang luar biasa untuk menjadikan Paulus menjadi seorang pelayan Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya hal yang sama juga menjadi rencana Allah bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita. Tuhan menyelamatkan saya dan saudara bukan karena kehebatan kita, bukan karena ketampanan dan kecantikan kita, bukan saudara. Tetapi semua itu adalah karena kasih karunia Allah. Saudaraku, kalau kita bicara tentang kasih karunia Allah, itu artinya adalah sebuah pemberian dari seseorang yang lebih tinggi daripada kita kepada seorang yang lebih rendah.
Dan tentunya pemberian itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk kita dapatkan. Kenapa saudara? Karena pemberian itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak mungkin bisa kita bayar dengan apapun yang kita miliki. Demikian juga hidup saya dan saudara. Keselamatan yang kita terima, anugerah yang kita peroleh dari Allah, sesungguhnya kita tidak layak untuk kita dapatkan, saudara. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, Dia rela, saudara, menyelamatkan saya dan saudara. Dan keselamatan yang kita peroleh daripada Allah, saudara, hanya Kristus yang telah memberikannya kepada kita. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita memperhatikan di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 ini, sebenarnya Rasul Paulus ingin menyadarkan kita anak-anak Tuhan supaya kita bisa menghargai anugerah keselamatan yang besar yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menghargai keselamatan yang besar itu, saudara? Ada satu cara yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu di mana saya dan saudara memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Saudaraku, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus mengapa dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, anak-anak muda, sebab Allah telah memilih hidupnya. Ya, saudaraku, kalau kita melihat bahwa Paulus tidak pernah memiliki perasaan bahwa ia akan dipilih oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena Paulus tahu persis siapa hidupnya, bagaimana latar belakangnya, bahwa dia adalah seorang yang sangat berdosa kepada Tuhan. Bahkan di dalam tulisan-tulisannya yang lain, dia berkata bahwa di antara para rasul-rasul, bahwa sesungguhnya Pauluslah yang paling berdosa di hadapan Allah. Paulus sadar betul itu, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, dia tidak pernah pikirkan dan dia tidak pernah bayangkan bagaimana Allah bisa memilih dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan dia menyadari ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa, saudara. Bukan karena dirinya, tetapi semata-mata ini hanyalah karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya, saudaraku, karena Paulus memahami dengan persis apa makna daripada pilihan Allah atas hidupnya, itulah yang membuat Paulus selalu bersemangat, penuh gairah yang luar biasa untuk dapat memberikan hidupnya untuk melayani Dia. Bahkan kepada jemaat yang ada di Filipi, dia berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mengapa Rasul Paulus berkata demikian, anak-anak muda? Karena Paulus menyadari bahwa hidup yang dia hidupi itu bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Hidup yang dia miliki itu bukan untuk mencapai apa yang dia inginkan, tidak. Tetapi dia sadar kalau dia bisa hidup, dia bisa bergerak, dia punya kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Satu hal yang dia inginkan adalah dia ingin belajar untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena dia memahami persis apa arti anugerah Allah di dalam kehidupannya. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memahami dan mengerti dengan baik arti anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kasih karunia yang diberikan oleh Allah kita pergunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, jangan. Tetapi biarlah anugerah yang diberikan oleh Allah, mari kita pakai dengan sebaik-baiknya. Untuk apa, saudara? Hanya untuk memberikan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, karena Allah telah menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya, saudaraku, sebagaimana Allah telah memilih kehidupan Rasul Paulus, Dia juga telah memilih saya dan saudara. Dan pilihan Allah itu tidak pernah salah, saudara. Amin.
Karena pilihan Allah atas hidup seseorang itu berdasarkan atas kemahatauan Allah. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang perlu kita pahami di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita menjaga pilihan Allah. Mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana hidup kita yang penuh dengan anugerah ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, selama ini sudah banyak waktu kita pergunakan dengan hal yang sia-sia mungkin. Tuhan bukan ingin mengekang kebebasan kita, tidak. Kita bisa saja melakukan apa saja, kita bisa saja mencapai apa yang kita inginkan. Dan saya yakin dan percaya kita semua punya keinginan yang besar menjadi orang-orang yang berhasil. Dan Tuhan juga ingin supaya kita menjadi orang yang sukses. Tetapi di balik semuanya itu anak-anak muda, mari juga kita belajar untuk memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan pikiran kita, apapun yang bisa kita perbuat untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena apa saudara? Karena Allah telah memilih saya dan saudara. Dan yang kedua, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus begitu sungguh luar biasa melayani Tuhan saudara? Karena Allah telah mempercayai hidupnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan oleh karena anugerah Tuhan, Allah telah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan yang membuat Rasul Paulus begitu bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Yesus Kristus adalah karena Allah kembali mempercayai hidupnya, saudara. Untuk mempercayai seseorang itu bukanlah perkara yang mudah, anak-anak muda. Ketika seseorang mungkin menyakiti hati kita, ketika seseorang mungkin menipu saya dan saudara, atau mungkin ada pernah seseorang mengecewakan saya dan saudara, mungkin kita bisa memaafkan kesalahannya, tetapi untuk mempercayai dia kembali itu mungkin sulit, anak-anak muda. Tetapi kalau kita melihat Rasul Paulus, dia sadar saudara bagaimana dia belajar untuk membuat hati Allah mempercayai dia kembali. Untuk menjadi seorang kepercayaan Tuhan itu bukanlah seorang yang mudah, saudara. Kenapa Tuhan mempercayai Rasul Paulus, saudara? Karena Paulus dikatakan di dalam ayat yang ke-12, karena dia menganggap aku setia di hadapannya. Jadi ternyata kunci untuk kita dapat dipercaya oleh Tuhan adalah saya dan saudara harus mempertahankan hidup yang setia kepada Tuhan. Yesus berkata di dalam Injil, dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Saya tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang besar. Dia adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia menulis beberapa kitab, saudaraku, di dalam Perjanjian Baru. Ya, kalau kita melihat sebenarnya kehidupan Rasul Paulus ini, saudara, dia tidak mungkin memperoleh sesuatu yang besar dari Allah. Tetapi saudaraku, sejak Paulus mengenal Kristus, sejak Tuhan memanggilnya menjadi seorang anak Tuhan yang luar biasa, mulai sejak itu saudara, Rasul Paulus belajar untuk tetap setia dari perkara-perkara yang kecil. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, maka Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan yang besar kepada Rasul Paulus. Ya, kalau kita melihat di dalam pelayanan Rasul Paulus, saudara, di mana hidupnya, pelayanannya penuh dengan mujizat. Pelayanannya penuh dengan tanda-tanda ajaib, saudara. Kenapa Tuhan bisa memakai Rasul Paulus yang tadinya jahat, yang tadinya adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi Tuhan bisa pakai dengan luar biasa, saudara, karena Rasul Paulus setia kepada Tuhan.
Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau ingin menjadi seorang anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, kalau engkau ingin menjadi anak-anak muda yang sukses di dalam karirmu, di dalam pekerjaanmu, ada satu hal yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita mulai sejak masa muda kita adalah di mana kita mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin saudara. Nah saudaraku, kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat langka hari-hari ini. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini ada banyak anak-anak muda yang sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan oleh karena tergiur dengan keindahan dunia ini. Ada banyak anak-anak muda Kristen hari-hari ini meninggalkan Tuhan. Kenapa? Oleh karena pergaulan-pergaulan yang bebas. Mereka lebih cenderung memberikan hatinya untuk hal-hal yang bersifat dunia. Mereka tergiur dengan pesona dunia ini, anak-anak muda, sehingga mereka lupa akan panggilan Allah di dalam setiap kehidupannya. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar malam hari ini untuk menjaga sikap hati kita di hadapan Allah. Bagaimana kita belajar setia dari perkara-perkara yang kecil. Saudaraku, mungkin engkau selama ini mungkin kita belum bisa beribadah di gereja saudara, tetapi kita masih bisa beribadah secara live streaming di rumah saudara. Mungkin hamba Tuhan tidak melihat saudara. Mungkin gembala kita tidak melihat saudara, apakah saudara beribadah atau tidak. Tetapi tahukah anak-anak muda, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah melihat saya dan saudara. Itu sebabnya walaupun pemuda remaja berada di rumah, mari kita belajar saudara untuk tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, sehingga apa yang terjadi saudara, kalau Tuhan melihat kesetiaanmu, maka Tuhan akan mengangkat engkau dan Tuhan akan membuat engkau menjadi anak-anak muda yang berhasil di dalam Tuhan. Itu sebabnya anak-anak muda, mulai dari masa muda kita saudara, mari kita belajar untuk melayani Tuhan. Ya, saudaraku, kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini saudara, bahwa melayani Tuhan itu memiliki pengertian yang begitu luas. Melayani bukan hanya kita berkhotbah, melayani bukan hanya kita memimpin pujian, melayani bukan kita hanya bermain musik atau melakukan pelayanan-pelayanan di mimbar, tidak saudara. Tetapi ketika saudara tetap setia beribadah kepada Tuhan, ketika saudara tetap setia berdoa di rumah, ketika saudara tetap setia membaca firman Tuhan di rumah, itu juga adalah sebuah bentuk pelayanan kita kepada Allah, di mana kita belajar melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan apapun yang bisa kita perbuat. Berdoa di rumah adalah pelayanan anak-anak muda. Ya, bahkan membaca Alkitab pun itu adalah sebuah pelayanan kita kepada Allah. Jangan kita berpikir melayani hanya di gereja, tidak. Tetapi ketika anak-anak muda berada di rumah, apa yang sedang engkau lakukan? Sebenarnya engkau sedang melayani Tuhan. Itu makanya Rasul Paulus pernah berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Amin saudara. Jadi seluruh aktivitas yang kita kerjakan, ketika engkau belajar di rumah, ketika engkau bekerja, ketika engkau membantu orang tua, itu sebenarnya adalah bagian daripada pelayanan kita kepada Allah. Artinya saudaraku, apapun yang kita lakukan setiap hari, mari kita lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan saudara. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka saya yakin dan percaya, maka Tuhan pasti akan membuat hidup kita berhasil. Amin. Ya, saya yakin dan percaya saudaraku, kalau ini kita lakukan di rumah, walaupun orang lain tidak melihat, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Bapa kita yang di sorga, Dia melihat hidupmu saudara. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah.
Itu sebabnya anak-anak, pemuda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah pandemi ini saudara, mungkin engkau sendiri di rumah, engkau harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Engkau harus tetap setia membaca firman Tuhan, engkau harus tetap setia di dalam berdoa kepada Allah. Saya yakin dan percaya kalau mulai sejak masa muda kita, mulai sejak remaja, kita terus belajar untuk setia dari perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan terus mengangkat kita. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada kita, saudara. Tuhan akan menambahkan lagi talenta kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kepintaran melebihi orang-orang lain. Kenapa? Karena kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Itu sebabnya anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Rasul Paulus tetap sesungguh-sungguh melayani Tuhan? Karena dia tahu bahwa Allah telah mempercayakan hal-hal yang besar di dalam kehidupannya. Itu sebabnya anak-anak muda, jangan engkau berkecil hati. Jangan engkau berpikir saya ini tidak pintar, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak pandai berbicara. Jangan kau berkata seperti itu. Tetapi kalau engkau mau memberikan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memakai engkau menjadi anak-anak muda yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan yang selanjutnya anak-anak muda, di sana dikatakan kenapa Rasul Paulus begitu antusias di dalam melayani Tuhan, karena Yesus telah mengangkatnya. Ya, kita garis bawahi tadi di ayat yang ke-12 dikatakan dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, jadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan. Jadi saudaraku, kata mengangkat aku di dalam ayat ini saudaraku, itu artinya adalah bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Dia saudara, itu merupakan sebuah kehormatan saudara. Karena kehormatan itu saudara, itu tidak diberikan orang Tuhan kepada sembarangan orang, tidak, tetapi hanya kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Itu sebabnya anak-anak muda yang berbahagia kalau masa muda kita sejak dari remaja Allah mempercayakan kita pelayanan pekerjaan Tuhan saudara. Itu merupakan sebuah kehormatan karena Tuhan tahu bahwa kita punya nilai tambah di hadapan Allah. Mari kita terus pertahankan itu saudara. Jangan kita menganggap pelayanan itu adalah sebuah hal yang membosankan, yang membebani pikiran kita. Sehingga kadang-kadang anak-anak muda kita memakai berbagai macam alasan untuk tidak melayani Dia saudara. Saudaraku, kalau kita terus menolak pelayanan Tuhan saudara, maka Tuhan bisa mengambilnya dari kita dan mempercayakan kepada orang lain. Bahkan Alkitab berkata bahwa Yesus pernah berkata, jikalau engkau tidak mau melayani Tuhan, bahwa batu-batu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan mempercayai kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, saya yakin dan percaya itu adalah sebuah anugerah dan kehormatan yang harus kita responi dengan baik saudara. Jangan kita berpikir saya tidak mampu, saya tidak bisa saudara. Jangan. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, berarti Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melakukannya saudara. Amin saudara. Nah kalau ini kita lakukan dengan baik saudara, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan juga mengaruniakan kita kemampuan yang lebih besar lagi untuk bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar lagi saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Timotius adalah seorang pelayan yang masih muda, tetapi Tuhan telah mempercayakan dia untuk menggembalakan sebuah sidang yang ada di Efesus pada waktu itu.
Tentunya melayani sebuah pelayanan yang besar itu bukanlah perkara yang mudah anak-anak muda. Ada banyak masalah, ada banyak orang yang menganggap Paulus masih muda, dia tidak tahu apa-apa. Itu makanya Paulus katakan, jangan engkau menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam segala perbuatan-perbuatan yang baik. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini Allah sedang mencari generasi muda yang mau dipakai oleh Tuhan. Allah tidak mencari orang muda yang hebat, orang muda yang pintar, orang muda yang gagah perkasa, tidak. Tetapi yang dicari oleh Tuhan adalah anak muda yang mau memberikan hidupnya bagi Allah untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alatnya. Itu sebabnya anak-anak muda, saya melihat di dalam Alkitab dan dalam sejarah gereja, anak-anak muda ketika mulai sejak remaja dan masa mudanya dia melayani Tuhan, saudara, Tuhan akan membuat hidupnya menjadi berbeda. Tuhan akan memberkati dia dengan luar biasa. Tuhan membuat dia menjadi orang-orang yang sukses, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Setiap apapun yang kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti akan membalasnya berlipat-lipat kali ganda, saudara. Itu sebabnya anak-anak muda, jangan engkau pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, kita terlalu berhitung-hitung dengan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berbuat ini dan itu. Apa yang saya dapatkan dari Tuhan? Tahukah anak-anak muda bahwa hidupmu adalah anugerah Tuhan? Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah mengorbankan hidupnya untuk apa? Untuk keselamatan saya dan saudara. Sebenarnya apa yang kita buat kepada Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan perbuat kepada saya dan saudara. Segala pelayanan kita, segala apa yang sudah kita kerjakan, sebenarnya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tetapi sekecil apapun yang engkau berikan kepada Tuhan, kalau engkau melakukannya dengan penuh kesungguhan hati karena engkau benar-benar mengasihi Tuhan, maka Tuhan sangat menghargai itu, anak-anak muda. Ya, makanya Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya dan saudara. Tuhan pasti akan membalas berlipat kali ganda di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, saya menghimbau lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari sejak masa remaja kita, mari kita belajar terus untuk melayani Tuhan. Kita tetap setia beribadah, kita tetap setia membaca Alkitab, kita tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan, ya, dengan keterbatasan kita mungkin. Tapi kalau kita melakukan itu dengan penuh kesungguhan hati, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjadikan kita menjadi anak-anak muda yang sukses di kedepannya, saudara. Ya, saya yakin dan percaya masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa mengangkat kita dan Dia bisa juga merendahkan saya dan saudara. Jangan kita berpikir, saudara, bahwa keberhasilan kita oleh karena kita pintar dan hebat. Tidak, saudara. Saya melihat hari-hari ini orang yang dipromosikan oleh Tuhan adalah anak-anak muda yang selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadikan mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya anak-anak muda, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya mulai malam hari ini anak-anak muda, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bisa melakukan apa saja, kita bisa bergaul dengan siapa saja, boleh, saudara. Tetapi jangan sampai kita melupakan tugas dan panggilan kita. Karena Allah telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Itu sebabnya anak-anak muda jangan lagi hidup di dalam dosa, tetapi jadilah anak-anak muda yang terus menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, mari terus kita jaga hidup kita bersih di hadapan Allah. Dengan cara apa anak-anak muda? Selain kita menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat malam hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Firman yang sudah kami dengar, biarlah Engkau meteraikan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami sadar bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa. Engkau telah menyelamatkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dengan satu maksud dan tujuan, supaya kami bisa melayani Engkau Tuhan. Itu sebabnya Bapa yang baik, biarlah Engkau celipkan mata rohani kami, biarlah Engkau menyadarkan kami anak-anak muda GPD Metro, supaya mulai masa muda kami mau terus belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam hidup kami Tuhan. Jadikanlah kami menjadi anak-anak muda yang berhasil. Jadikanlah kami anak-anak muda yang berkenan kepadamu ya Tuhan, supaya di tengah-tengah angkatan yang jahat ini kami boleh tetap menjaga hidup kami kudus dan berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan altar-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik, soundman, multimedia Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri persekutuan kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita angkat tangan kita ke atas. Marilah kita menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.